Perkenalkan, nama saya Agustin Putri Nabila, nomor absen 2 dari kelas 12A. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 dengan tema sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmah dan meneladani sikap sabar serta tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan yang akan saya sampaikan mengenai materi pada bab 1 pada kali ini. Sebelumnya, mengapa bab ini diberi judul sabar dalam menghadapi musibah dan ujian? Karena inti pembahasannya akan menekan pada sabar sebagai sikap utama seorang mukmin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata musibah berasal dari bahasa Arab ashaba yushibu mushibatan, yang berarti segala sesuatu yang menimpa manusia baik suka maupun duka. Sedangkan kata ujian atau bala berarti cobaan untuk menilai sejauh mana kualitas iman dari seseorang. Jadi judul bab ini dipilih untuk menekankan bahwa setiap musibah dan ujian hakikatnya adalah kesempatan bagi kita semua untuk melatih dan membuktikan kesabaran. Maka untuk pertama yang harus kita pahami adalah pengertian dari sabar itu sendiri. Jadi sebelum kita menelaah lebih jauh lagi, pertama yang harus kita pahami dulu adalah makna mengenai musibah, ujian, sabar, dan tawakal. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari kata musibah. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka. Namun biasanya dipahami sebagai sesuatu yang menyulitkan. Yang kedua yaitu ujian atau bala. Ujian atau bala adalah cobaan dari Allah untuk menguji kualitas iman dari seorang hambanya. Yang ketiga yaitu sabar. Artinya menahan diri dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya maupun menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu tawakal, yang artinya berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkannya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalian menjalankan sabar, kalian juga perlu untuk melakukan tawakal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, tawakal berarti berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Adapun beberapa prinsip tawakal yang harus kalian terapkan. Berikut prinsip tawakal yang benar meliputi tidak bergantung pada selain Allah, memiliki ikhtiar yang baik, serta menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan doa dan zikir. Nah, itu dia nih prinsip tawakal yang benar yang harus sejalan dengan sabar yang kalian lakukan. Nah, nyatanya sabar itu sangat penting loh. Bahkan ada beberapa hadis yang menegaskan pentingnya sabar. Di antaranya hadis Ummu Salamah, hadis Fatimah binti Husain, dan hadis Abu Sinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai isi dari hadis Ummu Salamah, yaitu siapa yang beristijah lalu berdoa, Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Yang kedua mengenai hadis Fatimah binti Husain, yang isinya merupakan mengingat musibah lama lalu beristijah, maka pahala sabar akan diperbarui atau tambah diperbesar. Dan yang ketiga mengenai hadis Abu Sinan, yang berisi orang tua yang sabar kehilangan anak akan disediakan rumah di surga bernama Baitul Hamdi. Nah, itu dia nih beberapa hadis yang menegaskan pentingnya sabar. Selain beberapa hadis tadi, ada pun surah Al-Quran yang menegaskan juga pentingnya sabar, yaitu diantaranya surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyam'i minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat samarat
wa basyiris sabirin alladzina idza ashabathum mushibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Nah, itu dia nih contoh salah satu ayat yang ada di Al-Quran yang menegaskan pentingnya sabar. Selain Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156, adapun contoh yang lain, contohnya dengan Quran Surah Ibrahim ayat 9, di mana berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam agar mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu yang mendustakan Rasul. Nah, itu dia nih contoh di beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya sabar. Kembali ke topik yang utama, yaitu sabar. Sabar memiliki beberapa jenis, meliputi sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima takdir. Apa sih itu sabar dalam ketaatan? Sabar dalam ketaatan merupakan konsisten dalam menjalankan perintah dari Allah, misalkan dengan menjaga sholat. Yang kedua yaitu sabar menjauhi maksiat. Apa sih sabar dalam menjauhi maksiat itu? Yaitu menahan diri dari perbuatan dosa, godaan syaitan, termasuk di media sosial. Dan yang terakhir yaitu sabar dalam menerima takdir yang telah ditetapkan. Contohnya, tabah dalam menghadapi sakit, kehilangan, atau sebuah bencana. Nah, itu dia nih jenis-jenis sabar yang harus kalian pahami. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan keutamaan yang meliputi husnul khatimah, kesudahan yang baik, keberuntungan dan kemenangan, dicintai oleh Allah, mendapat petunjuk, rahmat dan kabar gembira, dan derajat tinggi di surga nanti. Melanjutkan di sesi penerapan dalam kehidupan. Gimana sih kita menerapkan sabar dalam kehidupan kita? Contohnya simple, seperti tetap disiplin dalam beribadah ketika sakit, bergotong royong membantu korban bencana, ataupun juga bersyukur meski dalam kesulitan ekonomi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya Agustin Putri Nabila, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.